Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Metode Kuantitatif Bisnis. Nah, bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Nah, di podcast yang kemarin kita sudah belajar terkait dengan overview metode kuantitatif. Nah, dari perbedaan kualitatif-kuantitatif, kemudian pendekatan ilmiah, data penelitian. Sekarang kita akan belajar bersama-sama terkait dengan business problem. Nah, tujuan dari pembahasan ini untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Jadi dengan pembahasan ini kita bisa mengidentifikasi nih apa-apa saja masalah yang ada di sekitar kita, yang tentunya dalam lingkup bisnis untuk kita rumuskan dan sampai pada kita cari alternatif solusi dari permasalahan yang terjadi. Baik, jadi pertemuan ini sangat penting untuk teman-teman dalam belajar terkait dengan business problem. Beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian masalah. Kedua, identifikasi topik dan masalah. Ketiga, roadmap. Kemudian rumusan masalah. Kemudian tujuan sampai pada manfaat. Kita mulai dari apa pengertian masalah. Masalah itu terdiri dari imbuhan ma dan kata salah. Nah, salah yaitu tidak benar. Adanya penyimpangan dari yang diharapkan menjadi kenyataan. Kalau bahasa sekarang itu ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Nah, di sini kita bisa identifikasi topik dan masalahnya sebelum kita menentukan, masalah ini bisa kita teliti. 4 pertanyaan ini, yang pertama, apakah ada permasalahan? Yang kedua, apakah masalah tersebut bisa dipecahkan melalui penelitian? Yang ketiga, apakah masalah tersebut menarik? Sampai yang poin penting, apakah masalah tersebut bisa bermanfaat untuk dipecahkan? Nah, ini masalah terdiri dari 2 hal ya. Untuk sumbernya, yang pertama empiris, berdasarkan pengalaman yang terjadi di sekitar kita, dan masalah teoritis, berdasarkan teori-teori yang ada. Nah, saya berikan contoh untuk memudahkan ya. Masalah itu harus rasional, relevan, dan tidak sistematis. Jadi harus sistematis. Contoh, pengaruh adanya curah hujan dengan produktivitas dari usaha pertanian. Nah, ini relevan karena apa? Curah hujan mengairi dari lahan-lahan petani sehingga bisa mencukupi asupan dari perairan sehingga meningkatkan produktivitas dari petani. Namun ada masalah yang tidak relevan. Apa itu? Misalnya curah hujan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Nah, ini kan tidak relevan. Selanjutnya ini roadmap-nya ada 3 jenis dari fenomena bisnis, riset gap, kemudian teori. Nah, fenomena bisnis seperti kita contoh ya JHT yang baru-baru ini ya yang sudah dicabut lagi. Nah, itu bagaimana respon pasar? Respon perusahaan dan usaha, apakah meningkatkan value atau justru menurunkan value perusahaan? Dan ini penting. Biasanya yang paling cepat itu responnya, isunya itu di pasar modal. Kemudian untuk riset gap, apakah kejadian masalah tersebut sudah diteliti di penelitian sebelumnya? Nah, ini penting. Kita melihat penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasinya. Nah, dari penelitian-penelitian sebelumnya, apakah ada perbedaan? Nah, ini namanya gap, perbedaan. Sampai pada teori memunculkan atau menemukan teori baru. Kemudian latar belakang penelitian, apa yang melatar belakangi, rumusan masalah penelitian sampai pada pertanyaan penelitian. Baik, di sini rumusan pertanyaan penelitian dari 5W1H ya. What, when, where, why, who, sampai pada how. Untuk ditemukan hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis merupakan jawaban sementara. Nah, dari apa untuk melandasinya? Dari penelitian sebelumnya untuk memudahkan kita. Jadi ada masalah, kemudian kita cari rumusan. Nah,
Kemudian muncullah hipotesis dugaan sebelum kita teliti lebih lanjut. Kemudian rumusan masalah ini, perumusan masalahnya pertanyaan inti yang dilakukan dari penelitian lebih lanjut untuk mencari akar dari masalah. Tujuan penelitian untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Manfaat penelitian, impact-nya dari apa yang kita teliti kepada ilmu pengetahuan dan stakeholder, pihak-pihak terkait. Ini contohnya teman-teman. Saya berikan contoh ya untuk penggunaan metode kuantitatif bisnis dalam beberapa ilmu ya. Ini contohnya ilmu manajemen, masalah kuantitatif yang dihadapi, misalnya penentuan struktur gaji karyawan, evaluasi produktivitas karyawan, sampai pada kinerja perusahaan. Nah, demikian dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.